Selamat datang di bedah asuransi tradisional. Di sini kita bisa lihat perbedaan yang pertama adalah umur tertanggungnya. Dimana kalau tradisional ya akan langsung memperlihatkan 21 tahun. Kalau di unit link tadi langsung berapa umur tanggungnya 22. Karena apa? Karena kalau misalkan unit link, dia akan langsung membulatkan ke tahunnya langsung. Jadi aku belum ulang tahun nih, ya kan? Tapi dia sudah dibulatkan ke 22 tahun. Tapi kalau tradisional, kebanyakan adalah dia dibulatkan ke umurnya sekarang. Jadi dihitungnya adalah bulan dan juga hari. Nanti kita juga bisa lihat di bawah ada perbedaannya sedikit mengenai umur dari tertanggung itu berapa. Nah, kita langsung slide aja ke bawah, teman-teman ya. Nih. Pemegang polis ya kan, ini pria ya, pria 21 tahun, masa berlakunya adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang sampai usia 99 tahun. Oke? Sama dengan asuransi unit link, dia bisa diperpanjang sampai 99 tahun juga. Tapi lihat premi tahun pertamanya berapa? Hanya 5,7 juta aja untuk wilayah pertanggungan Indonesia dan Malaysia, teman-teman ya. Jadi di sini kita sama-sama lihat lagi ya. Kalau yang tadi di unit link, premi tahun pertamanya berapa? 10 juta hanya di cover 3,5 M. Kalau yang di tradisional itu 5,7 juta aja, tapi di covernya sampai 20 M. Nih, sekarang aku mau kasih teman-teman sebuah perbandingan yang sangat-sangat jelas di sini ya teman-teman, yaitu di manfaatnya. Nah, tentu berbeda dong. Kenapa? Karena sama yang tadi aku bilang di unit link dan versus tradisional, di mana memang kalau unit link dia tuh mahalnya di awal, tapi di selanjutnya dia bisa lebih murah. Tapi in the end tetap sama, ya. Nah, kalau misalkan kita bilang aja nih, sama-sama kita bandingkan low sell, kalau misalkan 20M emang kepake semua. Nih, aku mau kasih satu perbandingan buat teman-teman sekarang, ya. Let's say kita bilang COVID sekarang itu 150 juta, teman-teman. Tahun depan belum tentu 150 juta loh, bisa lebih. 2 tahun lagi belum tentu dia lebihnya itu, let's say kita bilang 350 juta. Bisa-bisa lebih lagi. Nah, karena sebuah asuransi yang baik itu dia langsung memberikan manfaat yang besar banget. Kenapa? Karena kita mau lihat kira-kira long lastingnya dari sebuah asuransi itu sampai seberapa. Tapi di beberapa asuransi dia ada yang namanya booster. Nah, booster itu aku tidak akan membahas di sini, teman-teman. Kita akan bahas di lain waktu mengenai booster ini bagaimana. Mungkin kita akan membuat yang namanya asuransi yang intermediate ya, supaya kita bisa lebih mengerti lagi isi-isi dari asuransi ini. Nah, di sini bisa kelihatan bahwa wilayah pertanggungan itu adalah Indonesia dan Malaysia, sama ya. Tapi keseluruhan manfaatnya udah beda kurang lebih jauh banget, ya kan? Hampir bedanya 8 kali lipat. Ya, tapi nggak masalah. Kita akan lihat langsung di bawahnya ya. Akomodasi pendampingnya sama juga ya, maksimum 1,5 juta per malam. Di unit linknya juga sama tadi ya, 1,5 juta per malam. Nih, aku langsung bandingkan aja. Aku langsung slide ke bawah, teman-teman, biar teman-teman bisa lihat langsung. Kita bandingkan langsung. Nih, akomodasi pendamping. Nih, biaya akomodasi pendamping 1,5 juta maksimum per hari, ya kan? Maksimum 100 hari per tahun. Biaya akomodasi pendamping 1,5 juta. Tradisional berapa? 1,5 juta. Tapi tidak ada 100 harian ya. 1,5 juta per malam. Titik. Nih, manfaat tunai bila tidak ada klaim ya, 1 juta per malam. Ini maksudnya apa? Nih, aku mau kasih kalian satu benefit lagi kalau kamu beli yang namanya asuransi swasta. Let's say kamu bilang kamu mau pakai coverannya asuransi kantor. Wah, enak kan ya? Akhirnya kamu di cover sama asuransi kantor, cuma kamu punya asuransi swasta. Dimana dari asuransi swasta, bila kamu pakai asuransi yang ini ya, sekarang ini ya, kamu akan mendapatkan 1 juta per malamnya. Ini adalah manfaat tunainya. Dimana kalau misalkan kita di tradisional, manfaat tunainya nih cuma 750 dengan harga yang berbeda. Ada maksimalnya 100 hari. Kalau yang di sini ya cuma 1 juta. Jadi bedanya 250. Oke? Nah, dari sana kita bisa lihat, oh ternyata bedanya 250 ribu. Ini maksudnya gimana? Jadi gini, dasar dari asuransi adalah kamu tidak bisa double claim. Atau kalau misalkan kamu sudah di cover LOG, kamu dapat letter of guarantee dari satu perusahaan, kamu tidak bisa mendapatkan LOG yang lain dari satu perusahaan asuransi yang lain. Tapi kalau kamu punya dua polis yang berbeda, satu polis adalah dia bisa untuk namanya mengcover dulu ya, ada LOG-nya, kamu sudah pakai LOG-nya, yang satu memiliki manfaat tunai, kamu boleh memakai manfaat tunai ini. Nanti kamu bisa setor, kamu bisa tanya sama agenmu cara manfaat tunainya ini seperti apa. Nah, tapi di sana ya perbedaannya sudah ada beberapa ya di sana. Terus kalau misalkan kita turun lagi ke bawah, ini sama ya, tidak termasuk ya, ini sesuai tagihan. Terus kita lihat yaitu kamarnya nih, biaya kamar, ya biaya kamar perawatan berlaku di luar wilayah Indonesia.
Kamar perawatan dengan harga terendah dengan fasilitas 1 tempat tidur dan kamar mandi dalam. Kalau di unit link kita cari dulu nih di luar wilayah pertanggungan ya, jadi di luar dari Indonesia. Rawat inap darurat bukan teman-teman. Ini biaya kamar perawatan ya. 365 hari per tahun, jadi bisa di cover semuanya ya. Kamar standar 1 tempat tidur dengan kamar standar 1 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau hingga 2 juta. Mana yang lebih tinggi? Ini ada perhitungannya sendiri teman-teman ya. Aku tidak akan bahas di sini karena akan lebih ribet lagi. Tapi di sini udah ada bedanya nih. Ya. Nih, sini ya. Di sini manfaatnya lebih besar yang unit link 2 juta. Ya. Kalau yang di tradisional itu 1 juta. Nih. Tapi sama-sama 1 tempat tidur dan kamar mandi dalam. Nah itu ya teman-teman, kamu sudah bisa ngeliat di sini apa yang sesuai tagihan, apa yang tidak ya. Kita langsung slide down ke bawah lagi, kita cari lagi. Nah ini penjelasannya ya. Jadi gini, dalam insurance itu ada yang namanya masa tunggu ya kan, pre-existing condition ya kan, dan lain-lain. Nah itu semua kamu harus cari tahu dulu teman-teman. Nih aku mau kasih satu contoh ya kan, bahwa kalau kita lihat di sini ya, ada 3 tahun masa tunggu sejak tanggal berlakunya polis. Nah ini apa? Ini kamu minta penjelasannya agenmu. Ini masa pre-existing condition juga. Aku bakal jelasin sekilas ya. Let's say gini. Let's say pada 1 November 2017 kamu mau beli asuransi, ya kan? Tapi ternyata 5 tahun yang lalu kamu punya satu kondisi yang itu menyebabkan kayak, oh ini bisa dilihat. Contohnya apa? Yang paling gampang adalah patah tulang. Let's say kita bilang patah tulang di kaki kanan bawah di betis. Spesifik ya. Nah, berarti kalau misalkan kita masuk di dalam 1 November dan sampai let's say kita bilang kan di sini ada 3 tahun masa tunggu ya untuk tanggal berlakunya polis untuk pre-existing condition. Jadi dalam 3 tahun ini, jadi dari 1 November 2017 sampai 1 November 2020, kalau misalkan di kaki kanan betismu ini terjadi patah tulang lagi, maka tidak akan di-cover. Setelah 3 tahun ini selesai, maka kamu baru bisa di-cover betis kananmu ini. Paham ya teman-teman? So, gimana kalau misalkan aku ada patah tulang di tempat lain? Oh, good question sekali. Kalau misalkan ada patah tulang di bahu kiri atas ya, di dalam 3 tahun pertama, maka bisa di-cover. Karena beda tempat. Itu bukan pre-existing condition, itu adalah condition yang baru. Nah, di sini tuh ada beberapa yang berbeda-beda, teman-teman. Yang memang harus kita lihat ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang berbeda-beda sama satu asuransi dan 2 asuransi lainnya. Nah, yang perlu kamu perhatikan selanjutnya adalah masa tunggu khusus. Di sini setiap asuransi memiliki masa tunggu khusus yang berbeda-beda. Let's say kita bilang di asuransi yang ini ya, asuransi Z ini ya, dia ada masa tunggu khusus, yaitu kalau misalkan dalam 12 bulan pertama sejak tanggal berlakunya polis, jadi 1 November 2017 sampai 1 November 2017 sampai 1 November 2018, kamu kalau bisa menghindari 10 penyakit ini. Jadi kalau misalkan ya ada kanker, hepatitis B, C, ini semua setiap asuransi berbeda-beda ya teman-teman ya. Tapi kalau kamu melihat ya 10 penyakit ini kalau bisa kamu hindari dulu. Kenapa? Karena kalau misalkan dalam 12 bulan pertama kamu terkena 10 penyakit ini, sorry to say, insurance tidak akan mengcover hal itu. Ya kan? Tapi ada beberapa insurance yang masa tunggu khususnya itu berbeda-beda. Jadi kamu tetap harus yang namanya memaksimalkan bagaimana kamu bisa membaca. Nah, sekarang aku mau kamu untuk membaca yang namanya masa tunggu khusus ini, ya kan? Ini ada beberapa pengecualian dan pembatasan utama. Ini kamu harus baca satu-satu nih. Ada penggantian nikotin, ya kan? Perawatan ortodontis, ini aku jujur bukan dokter ya teman-teman. Jadi kamu bisa tanyakan ke dalam dokter-dokter di Halodoc, di mana kamu bisa baca ya. Nah, itu teman-teman perbedaan antara asuransi tradisional dan asuransi unit link. Jadi kita lihat perbedaan yang pertama ya adalah dari preminya. Premi untuk asuransi unit link di awal tahun akan lebih mahal daripada asuransi tradisional. Jelas ya. Tapi manfaatnya asuransi tradisional bisa lebih berkali-kali lipat lebih baik daripada unit link. Ya kan? Boleh nggak sih Sel sebenarnya kita ambil unit link? Ya boleh, nggak masalah gitu kan. Kenapa? Karena memang di unit link ada satu fasilitas yang tidak ada di asuransi tradisional. Yaitu kamu bisa cuti premi. Dimana nanti gelas investasimu akan membiayai gelas proteksimu ini. Kalau di tradisional nggak bisa, hanya 1 gelas aja. Nah, sekarang perbedaan yang lain apa? Manfaat yang lain itu apa? Manfaat yang lain adalah perbedaannya adalah kalau kamu melihat asuransi tradisional, ya kan di sini dia murah, ya. Tapi lama kelamaan dia akan naik terus, teman-teman.
akan naik terus. Jadi harganya itu tidak akan diam di sana, ya, tapi harganya akan naik terus. Sama, kenapa? Karena ada yang namanya cost of insurance, teman-teman ya. Nah, cost of insurance ini itu tidak akan bisa dihindari. Kenapa? Karena setiap tahun ya, harga dari kesehatan itu naik terus, teman-teman. Mungkin dulu kamu bisa beli Panadol satu strip itu cuma 10.000, tapi sekarang udah nggak bisa. Nah, itu adalah salah satu faktor yang kita tidak bisa hindari, yaitu adalah inflasi di sektor kesehatan ini yang memang gila banget, teman-teman, kenaikannya. Dan kita nggak bisa tutup mata akan hal itu, dimana memang lama-kelamaan asuransi akan semakin mahal terus. Dan kalau misalkan kamu sudah lihat ya di unit link bahwa di cover masa pembayaran premi sampai 77 tahun. Berarti dia akan membayar terus dong. Jadi kalau misalkan kamu sekarang nih ya, kalau kamu sudah dengar semi podcast ini kamu sudah menjelaskan bedah asuransi tradisional ini, kamu tanya lagi sama agenmu, aku bayar sampai berapa tahun. Kalau dia masih kekeh bilang bahwa oh tenang kok hanya 10 tahun aja, kamu mending cari agen lain yang lebih mengerti produk, yang lebih mengerti bagaimana treat the client well. Karena udah jelas dia tidak ngerti produk. Nah, kalau misalkan dia ngerti produk dan dia minta maaf atas kesalahan penjelasan yang dilakukan, nggak masalah. Tapi menurutku adalah the sooner you realize gitu kan bahwa insurance itu sepenting itu, maka ada beberapa faktor, 1-2 faktor yang memang kamu harus includekan ke dalam pertimbanganmu ini. Nah, nanti di selanjutnya ya kan, kita akan membahas yang namanya, aku akan kasih yang namanya challenge di kamu di video ini setelah selesai ya. Jadi make sure buat kamu lihat challenge-nya itu apa, dan make sure juga kamu perhatikan ini dengan baik. Karena insurance ini adalah satu hal yang jarang orang lihat tapi sebegitu pentingnya. Maka dari itu teman-teman, sekian mengenai bedah asuransi tradisional ini. Saya Axel Efraim pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.